Bab 1375, saat kaya dan berkuasa takkan melupakan korupsi. Setelah mengalami peristiwa klan Tianlong dan dinasti Zhou, dia sebenarnya agak takut. Sekarang akademi sudah berdiri, seberapa besar kekuatannya setelah semua keluarga dan klan besar bergabung dengan akademi. Bukan hanya mereka saja, tetapi juga saudara-saudara dekat, saudara-saudara jauh, bahkan klan-klan yang berafiliasi dengannya pun akan memperoleh hak-hak yang besar. Kelompok ini adalah yang paling mungkin menipu atasan dan menindas bawahan serta menyalahgunakan kekuasaan mereka. Jika kelompok ini semakin banyak jumlahnya, niscaya akan menjadi malapetaka besar bagi rakyat biasa di bawahnya. Setelah mengalami kerugian 2 kali, tentu saja ia tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Kelompok seperti itu harus dihukum berat, membunuh satu jika ada, dan memusnahkan seluruh kelompok jika berkelompok. Setelah mendengar perkataan Sander Ye, semua orang di lapangan secara alami mengerti apa yang dimaksudnya, dan segera menyatakan bahwa mereka akan menahan orang-orangnya dengan ketat. Sander Ye berkata dengan tenang, "Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam jika suatu saat nanti aku mencoba meremas tulangmu dan menghisap sumsummu." Lingi adalah orang pertama yang maju, dan dia membungkuk hormat. "Jangan khawatir, Dekan. Saat aku kembali, aku akan mengendalikan semua anggota klan Kaisar dan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika itu terjadi, tidak perlu Dekan mengambil tindakan. Aku, Lingi, akan menjadi orang pertama yang menghancurkan 9 klan." Semua orang menatap Lingi. "Sialan, saudaramu melakukan kejahatan, lalu kamu memusnahkan ke-9 klan keluarganya, bukankah itu termasuk kamu juga?" Mereka tidak meremehkan pernyataan dan sanjungan Lingi, sebaliknya, mereka malah mengaguminya. Klan Kaisar awalnya adalah yang terlemah di antara semua klan, tetapi sekarang, klan Kaisar dapat dikatakan berada di urutan kedua setelah klan Di dan merupakan orang yang paling populer di sekitar Sander Ye. Selain itu, juga memiliki esensi Kaisar. Dapat dibayangkan bahwa begitu Kaisar Agung lain muncul di klan Kaisar. Bahkan jika tidak ada Kaisar Agung yang muncul, dengan kebaikan Sander Ye saat ini kepada mereka, mereka pasti akan melampaui sebagian besar keluarga di lapangan di masa depan. Berani sekali. Setelah pernyataan Lingi, semua orang di lapangan juga keluar untuk mengungkapkan pendapat mereka. Tentu saja, mereka bersedia mendukung Sander Ye, karena bagi mereka, tidak ada artinya menjarah kekayaan rakyat. Bagi mereka, jika Sander Ye menghargai mereka dan menghadiahi mereka dengan esensi Kaisar, mereka akan langsung melejit saat itu juga. Adapun kepentingan-kepentingan di bawah, mereka meremehkannya sepenuhnya. Tetapi, mereka juga tahu betul bahwa meskipun mereka memandang rendah, orang-orang di bawah pasti akan memandang tinggi mereka. Mereka harus waspada saat kembali agar tidak disakiti oleh orang-orang bodoh yang picik di bawah mereka. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Kalian pergilah dan sibukkan diri." Semua orang membungkuk dalam-dalam dan kemudian mundur. Sander Ye menoleh untuk melihat Jina Di di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan membawamu ke suatu tempat." Setelah mengatakan itu, dia membawa Jina Di langsung ke pagoda kecil. Setelah memasuki pagoda kecil, ekspresi Jina Di langsung berubah. Ini pertama kalinya dia memasuki pagoda kecil. Sander Ye berkata, "Nona Jina, kamu dapat masuk dan meninggalkan pagoda kecil ini dengan bebas mulai sekarang." Jina Di menatap Sander Ye, dan Sander Ye berkata dengan serius, "Kamu tidak bisa terburu-buru menjadi Kaisar Agung sekarang. Fondasimu saat ini masih sedikit lemah, jadi kamu harus memperkuatnya. Ketika fondasimu lebih kokoh, aku akan membantumu menjadi seorang Kaisar." Jina Di menatapnya, "Apakah kamu benar-benar akan membantuku menjadi seorang Kaisar?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku bercanda?" Jina Di berkata,
apakah kamu tidak takut aku akan menjadi kaisar agung?" Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Sander Ye tersenyum, lalu berkata, "Maksudmu setelah kamu menjadi kaisar agung, kamu akan lepas dari kendaliku dan tak lagi berguna bagiku, kan?" Jina Di menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Nona Jina, aku tidak pernah berpikir untuk mengendalikanmu. Tentu saja, aku, Sander Ye, juga orang awam, tidak sehebat itu. Aku memberimu kekuatan atau esensi kaisar, karena memiliki tujuan." Jina Di berkata dengan tenang, matanya sedikit gelisah, detak jantungnya semakin cepat, tetapi ekspresinya tenang. "Apa tujuannya?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, tujuanku terhadapmu bukanlah keinginan yang tidak masuk akal seperti itu, hanya saja." Jina Di tiba-tiba berbalik dan pergi. Sander Ye sedikit bingung, "Nona Jina, kamu mau kemana? Kamu harus berlatih di sini." Jina Di berkata, "Aku tidak ingin berlatih." Sander Ye dengan cepat bertanya, "Apakah kamu tidak ingin menjadi kaisar agung?" Jina Di bahkan tidak menoleh, "Aku tidak tertarik lagi." Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Pada saat ini, Yanri tiba-tiba muncul di samping Sander Ye dan berkata dengan hormat, "Master Pedang, aku sudah mengetahui berita mereka." Sander Ye bertanya dengan tergesa-gesa, "Di mana itu?" Yanri berkata, "Mereka berada di ngarai gurun kuno." Lingso itu benar-benar orang yang kejam. Dia benar-benar menerobos penghalang kosmik dan memasuki gurun kuno. "Kakak." Sander Ye sedikit terkejut, dia sudah pergi ke gurun kuno. Yanri mengangguk, "Ya, meskipun orang ini hanya berada di puncak alam suci, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada banyak kaisar semu, dan dilihat dari kondisinya, dia mungkin akan segera menerobos lagi." Sander Ye tertawa. Setelah kakak ini hidup kembali, kekuatannya menjadi meningkat. Terlebih lagi, begitu kakak ini mencapai tingkat kuasi kaisar, kekuatan tempurnya pasti akan sangat mengerikan. Sander Ye bertanya lagi, "Di mana saudaraku yang kedua dan lainnya?" Yanri berkata, "Mereka pergi ke tanah terlarang gurun kuno bersama-sama. Selain mereka, orang suci sejati yang awal yang kamu minta aku temukan, Junyo, dan orang suci sejati Haruhao semuanya telah pergi ke gurun kuno." Kaisar Sander, kekuatan orang-orang ini cukup mengerikan. Meskipun mereka hanya di tingkat orang suci sejati, kekuatan mereka tidak kalah dengan para kaisar semu itu, dan mereka bahkan dapat dibandingkan dengan prajurit perunggu itu. Sander Ye tertawa. Tidak peduli apakah itu kakak laki-lakinya Lingso dan yang lainnya, atau orang suci sejati Junyo, Haruhao dan yang lainnya, mereka semua telah terlahir kembali setelah menjalani kehidupan baru. Dan dia meremehkan kelahiran kembali ini pada awalnya, karena peningkatan mereka benar-benar mengerikan, jauh dari apa yang mereka alami sebelumnya. Tentu saja, ini hal yang baik untuknya. Esensi kaisar. Dia harus mendapatkan lebih banyak esensi kaisar. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, sulit untuk mencapai tingkat kaisar agung tanpa esensi kaisar pada saat ini. Ia memikirkan tahta suci. Sepertinya perlu berbicara baik-baik dengan tahta suci. Yanri, yang berdiri di sampingnya, juga merasakan tekanan besar saat itu. Awalnya, ia mengira bahwa ia adalah eksistensi yang sangat diperlukan di samping Sander Ye, tetapi sekarang tampaknya ada terlalu banyak orang berbakat dan monster di sekitar Sander Ye, dan ia harus bekerja keras untuk membuktikan nilainya sendiri. Jika tidak, jika ia tidak dapat mengimbangi, bahkan jika Sander Ye tidak merendahkannya, ia tidak akan memiliki muka untuk terus mengikutinya. Sander Ye bertanya lagi, "Bagaimana dengan Dao leluhur?" Yanri berkata, "Kaisar Sander, aku belum berhasil menyelidiki Dao leluhur." Sander Ye mengerutkan kening. "Tidak berhasil." Yanri mengangguk, "Aku hanya tahu bahwa dia meninggalkan peradaban seberang,
lalu seolah-olah dia menguap tanpa kabar apapun. Sander Ye agak bingung. Kemana orang itu pergi? Setelah hening sejenak, Sander Ye menarik pikirannya dan berhenti memikirkan orang itu. Dia menatap ke arah kehampaan. Di dalam kehampaan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus bersilangan, dengan liar mengepung para jenderal perunggu itu. Sekarang dia punya banyak orang kuat di sekelilingnya, tapi itu masih belum cukup, jauh dari cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Esensi Kaisar. Dia membutuhkan banyak esensi Kaisar dan kristal Kaisar bermutu tinggi. Terlepas dari apapun, dia harus memastikan bahwa kakak tertua dan kakak ketiga semuanya mencapai Kaisar Agung. Jika kamu menjadi kaya dan berkuasa, jangan lupakan orang. Di waktu berikutnya, Sander Ye mengajar para kultivator pedang di pagoda kecil kakak laki-lakinya dan yang lainnya tidak membutuhkan instruksinya, tetapi para kultivator pedang ini berbeda. Para pendekar pedang ini perlu dilatih dengan baik. Selama mereka dilatih dengan baik, mereka akan menjadi pedang yang tajam di masa depan. 200 kultivator pedang kuasi Kaisar. 200 kultivator pedang Kaisar Agung. Siapa itu pemilik pena Tao? Siapa itu Fasa Fan? Bersujud semuanya. Setelah penyatuan 10 gurun, Akademi Guan Xuan dibangun. Akademi ini dibangun di dataran di kota Di. Di bawah pengawasan Jina Di, akademi ini dibangun dalam waktu kurang dari 10 hari. Akademi ini dibangun dengan sangat megah. Akademi ini lebih mirip kota daripada akademi. Akademi ini sangat megah. Dengan berdirinya Akademi Guan Xuan, klan-klan Kaisar Agung Utama dan sekte-sekte abadi utama tiba-tiba menjadi aktif dan mengirim pengikut mereka dari klan dan sekte mereka untuk memasuki Akademi Guan Xuan. Selain merekrut orang-orang dari klan Kaisar Agung besar dan sekte abadi besar, Jina Di juga mulai merekrut siswa dari luar. Tentu saja, orang-orang di luar sana jelas tidak ada bandingannya dengan orang-orang dari klan Kaisar Agung Utama dan Sekte Abadi Utama. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Di sebuah aula, Jina Di sedang sibuk meninjau dokumen di depannya. Sander Ye adalah bos yang sama sekali tidak ikut campur, dan dia harus bekerja keras. Dari awal sampai sekarang, dia tidak bisa tidur sekejap pun dan selalu sibuk siang dan malam, karena 10 gurun baru saja disatukan dan akademi baru saja didirikan, dan benar-benar ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Pada saat ini, Sinamu tiba-tiba berjalan ke arah Jina Di. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Wakil Dekan, apakah kamu benar-benar akan merekrut siswa dari seluruh 10 gurun?" Jina Di mengangguk, "Ya." Sinamu berkata dengan suara yang dalam, kesenjangan antara para kultivator independen dan orang-orang dari keluarga kecil dan para murid dari klan Kaisar Agung Utama dan Sekte Abadi Utama benar-benar terlalu besar, dan mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Jika mereka diterima di akademi yang sama, itu akan sangat tidak adil bagi mereka, dan banyak konflik akan muncul. Jina Di meletakkan dokumen di tangannya dan mengangguk pelan, "Aku tahu masalah ini, tapi kita harus melakukan ini." Sinamu bingung, "Kenapa?" Jina Di berkata, "Tujuan Sander bukanlah untuk memperlebar jurang antara yang kuat dan yang lemah di dunia kita. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah mempersempit jurang ini. Jika kita tidak merekrut siswa dari semua kalangan, maka para murid keluarga Kaisar Agung dan murid sekte yang memasuki akademi akan menjadi semakin kuat, sementara mereka yang berada di luar akan semakin lemah, dan tidak akan pernah bisa menonjol." Sinamu berkata, "Tapi jika mereka bersama?" Jina Di berkata, "Ini mudah. Dirikan kelas-kelas lanjutan dan kelas-kelas junior di akademi. Kelas-kelas lanjutan terdiri dari murid-murid dari klan-klan Kaisar Agung dan sekte-sekte abadi utama, dan kelas-kelas junior terdiri dari murid-murid miskin dari luar." Sinamu masih menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, mereka mungkin bersatu dan saling menentang.
Jina Di berkata, ini juga sederhana. Misalnya, berikan tugas kepada siswa di kelas lanjutan. Selain latihan mereka sendiri, setiap siswa di kelas lanjutan juga bertanggung jawab untuk mengajar siswa di kelas bawah. Jika siswa di kelas bawah mencapai hasil yang sangat baik dalam setiap penilaian, maka tidak hanya siswa itu sendiri yang akan menerima hadiah yang besar, tetapi siswa di kelas lanjutan juga akan menerima kredit tertentu. Untuk apa kredit ini digunakan? Misalnya, mereka dapat ditukar dengan benda ilahi yang berharga, atau jika kamu ingin menjadi kepala akademi, kamu harus memiliki kredit, dan kepala akademi akan memiliki kesempatan untuk menerima bimbingan pribadi dari Kaisar Agung. Mendengar ini, mata Sinamu berbinar, orang lama memimpin orang baru. Jina Di mengangguk, benar sekali. Itu tidak hanya dapat menyelesaikan pertentangan kelas, tetapi juga menyelesaikan masalah kita saat ini, yaitu kurangnya mentor. Selain itu, ketika orang-orang lama memimpin orang-orang baru, mereka juga akan menjalin persahabatan tertentu. Singkatnya, kita perlu membiarkan mereka membentuk komunitas yang memiliki minat yang sama. Dengan cara ini, mereka benar-benar dapat bergaul dengan baik. Bersambung.